saya memang bersalah dan melakukan pemerkosaan, sampailah heboh seperti sekarang di media sosial. Pertama yang saya lihat itu ada media-media sosial lain seperti di Taksu Bali, seperti di Jembali, atau yang baru tadi di Bali Politika. Itu terjadi, itu baru saya ketahui tadi, heboh di masyarakat. Awalnya pada hari Kamis itu tidak ada heboh apa-apa, tetapi baru tadi pagi saya menyadari bahwa terjadilah heboh di masyarakat dan dikatakanlah berstatement saya diduga memperkosa wanita. Itu kejadian realnya. Makanya di sini saya menunjuk yang terhormat sebagai kuasa hukum yang kebetulan beliau juga sering menangani proses-proses hukum. Jadi saya juga merasa bahwa saya difitnah di sini, dicemarkan nama baik saya di sini sebagai seorang pelayan umat. Saya tidak hanya ketemu dengan dia kok, banyak kok cewek, cowok, tua, remaja, dewasa, semua saya temui ketika saya melayani umat tanpa terkecuali. Kenapa baru saya ketemu sama cewek saya dikatakan bahwa saya memperkosa orang? Nah itu yang membuat saya berasa kenapa saya dijadikan sasaran seperti ini. Sekian kali akun Ariel Ramon itu mengatakan demikian, menyebarluaskan, menggiring opini seakan-akan itu memang benar terjadi. Saya tidak hanya berpendapat, berkomentar, bahkan memberikan keterangan seperti ini saja, tetapi saya ini ada klinik di sini, saya berani bersumpah mati, saya berani demi keturunan saya, seberapapun saya punya keturunan, saya berani bersumpah saya tidak pernah melakukan hal sebodoh semacam itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi saya pikir ini ada hasutan orang yang mungkin menghasut si cewek ini untuk memberitakan maupun melaporkan saya ke pihak berwajib. Seperti itu. Justru izin bertanya justru. Jadi kan tadi dibilang bahwa yang pertama itu bagaimana awal mulanya bisa berkomunikasi dan dibagikan lokasi kosnya itu oleh si yang perempuan ini, Juru, apakah Pak Juru yang minta atau dia yang minta WA-nya di Juru atau bagaimana? Jadi dia bilang ke saya, dia ingin curhat kepada saya, dia ingin untuk diajak nakil kemanapun saya pergi, dia ingin ikut nakil. Sekaligus dia ada masalah dia merasa sendirian, tidak ada teman untuk diajak berkomunikasi. Lalu saya berikan kepada dia di media sosial saya, di Instagram saya bilang kalau mau cerita apa-apa silahkan boleh hubungi nomor WA saya kasih dia WA, karena saya tidak kasih dia saja, tapi seluruh umat yang minta WA saya pasti saya kasih. Kalau misalkan dia mau komunikasi, mau nakil atau mau buat rencana mau ketemu saya, pasti saya kasih WA saya. Di WA itulah dia memberikan share lokasi kepada saya, dan dia mengatakan bahwa jemput saya pakai sepeda motor aja. Sekarang saya mau mandi dulu, saya mau sembahyang dulu. Dia bilang begitu kok. Berarti ngomong keliling kota Tabanan itu Saya langsung ngomongnya atau lewat media sosial Juru? untuk keliling kota Tabanan, saya bilang di media sosial bahwa saya bilang begini, jadi kalau mau ketemu kita ngobrol di mobil saja sambil kita jalan-jalan kemana? Keliling kota Tabanan. Saya bilang begitu. Di WA itu di Instagram. Lalu yang ada penghuni kos itu yang 2 orang yang cowok-cowok itu statusnya memang penghuni kos di sana? Penghuni kos di sana. Atau cuma teman yang penghuni kos? Penghuni kos di sana. Penghuni kos di sana. Dan mungkin bisa ditegaskan lagi, Beli Juru itu yang minta mematikan lampu, yang dia minta sendiri. Dipakai minyak telon itu Dia sendiri. dia yang meminta. Dia yang meminta saya disuruh mematikan lampu. Bahkan dia yang menyuruh saya untuk melepas jam tangan saya. Nah lalu dari Beli Juru sendiri kan ini membantah semua versinya mereka gitu. Lalu langkah kedepannya apa yang akan Beli Juru? Saya akan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum saya. Mau bikin pelaporan juga atau bagaimana? Ya, mungkin akan mengajukan pelaporan pencemaran nama baik juga yang dilakukan oleh
akun-akun sebelumnya. Akun-akun sebelumnya. Iya. Akunnya aja atau sama si orang si perempuan ini maksudnya? Termasuk juga mungkin bisa jadi perempuan ini. Karena nanti saya, kalau dia tidak mampu membuktikan semuanya, saya yang akan membuktikan dan saya yang akan melaporkan balik. Karena ini kan sudah pencemaran nama baik. Karena disebut di sana bukan Kredit Ahmad saja, tapi Jero dasar lain juga disebut di sana. Nama spiritual saya juga disebut di sana. Sehingga saya tidak bisa membiarkan hal itu menjadi liar di publik. Seperti ini kan. Saya punya bukti, sebentar lagi saya akan kirimkan bukti yang paling real. Dia mengatakan bahwa saya tidak mampu menahan nafsu Kak Jero. Gimana dong kalau bahasanya seperti itu? Berarti dia sendiri yang nggak bisa nahan nafsu. Mungkin tuh Pak Agus, kapan rencana bakal membuat laporan ini Pak Agus? Oke, kalau dari pihak kita kan saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Jero ya. Nah, terkait ini kan semua bukti-bukti kan generalisasi. Nanti saya akan pelajari dulu bukti-bukti fisiknya, baik berkau dan lain sebagainya. Nah setelah itu kita akan ambil langkah hukum apa yang paling tepat untuk itu. Apakah mungkin pencemaran nama baik nanti bakal bisa jadi masuk pencemaran, masuk fitnah, Terakhir komunikasi sama si perempuan ini kapan berarti itu? Hari Kamis terakhir. Yang pertama kali melakukan gerakan-gerakan itu maksudnya first move-nya dia berarti? Dia peluk duluan saya nggak ada peluk dia, dan dia memberikan saya minyak kilon itu untuk membuang perutnya dia. Jadi saya jelaskan tujuannya kan ingin musafir gitu ya, dia minta akhirnya dia ingin membantu lah. Ternyata ada tindakan lain dari pihaknya, itu maksudnya ya. Intinya di logikanya kan dia di laporan itu ada mengatakan ada saksi 2 orang yang meninggal. Bisa nanti kita buktikan saksi itu mendengar nggak dia ada cerita, mendengar nggak dia ada tangisan, atau mendengar nggak ada paksaan. Itu aja sebagai saksi kuncinya dia, karena sangat-sangat di depan pintunya sekali. Itu dia 2 orang itu. Awalnya saya buka, terus saya tutup, dia nyuruh saya mematikan lampunya. Bukan saya yang mematikan lampunya, dia yang nyuruh saya mematikan lampu karena alasannya ulang. Dia bilang di pelaporan bahwa dia katanya tidak teringat atau dia katanya pingsan mati. Padahal setelah itu terjadi, dia yang mengantarkan saya pulang, membuka pintu, mengantarkan saya balik. Masa ada baru habis dia memegang kemaluan saya, lalu dia teringat lagi, langsung ingat, langsung bukakan pintu, saya pengen pulang? Kan nggak mungkin. Pingsan sedemikian rupa seperti itu. Nah seperti itu dia bilanglah, seharusnya saya tidak boleh lupa katanya dengan kejadian itu. Dia menganggap saya membiarkan dia memegang alat kemaluan saya. Mungkin tanggapan dia sih, sehingga dia tidak mau saya melupakan kejadian itu. Bahkan dia bilang bahwa sudah mengusap perutnya dia, mungkin Jero tidak akan pernah lupa dengan kejadian itu. Nah, awal-awalnya ada kok, awal-awalnya, tapi itu nggak di screenshot sama si Ari Blanco, tidak disebarkan hal itu, hanya disebarkan bahwa saya ketemu, saya mengajak jalan ke kota klinik Kota Tabanan, hanya itu saja yang disebarkan. Itu di bawahnya ada banyak lagi. Kalian tahu nama pantainya di Nabi? Itu pantai yang ada di wilayah Sese, karena dia yang ngajak saya ke sana. Dia yang mengajak saya ke sana, bukan saya. Saya baru pertama kali menuju ke pantai itu dia bilang bahwa Jero ke pantai Sese aja. Awalnya kita mau jalan-jalan keliling Kota Tabanan, nggak jadi kan. Akhirnya dia bilang di sana masih ramai di pantai Sese, hanya jalan nggak berhenti. Itu pun berhenti karena dia kencing. Saya di dalam mobil, dia kencing. 5 menitnya dia datang masuk dalam mobil. Setelah itu berangkat lagi balik. Tidak ada kemana-mana. Singgah di warung tidak ada, singgah di jalan pun tidak ada. Selain daripada dia minta kencing turun di seperti ini. Mengenai WA ini ya, kalau saya berpikir sih saya nggak layak untuk membagikan, karena ini kan hak privasi daripada si cewek itu ya. Nah, jadi kalau mau minta WA, minta si cewek aja. Iya. Ya, itu aja ya, karena ini biar nggak melanggar hak privasi seseorang. Ya.
Iya, tapi mungkin sebagai bukti bisa diperlihatkan aja, dibaca aja, tapi jangan difoto ya, tapi dibaca aja, silahkan, tidak masalah. Tapi dia mengatakan, ini kalau dari tulis seperti ini. Pengakuan CDH bahwa Itu yang screenshot WA-nya. oh iya, Pengakuan sih. Biar proses hukum yang menjawab. mungkin ada pertanyaan baru lagi. Saya kira udah stop. Kan intinya itu lah, bantah. Iya, soal Saja di live-nya gitu. Iya. Soalnya saya memang sama sekali tidak pernah yang namanya melakukan pemerkosaan, itu hal yang saya terus terang itu hal yang bodoh bagi saya kalau saya sampai perkosa orang. Atas kejadian ini apa yang dirasakan itu? Atas kejadian ini yang saya rasakan, satu, saya merasa dipermalukan, itu sudah pasti. Merasa dipermalukan. Yang kedua, saya merasa dilecehkan juga. Yang ketiga, ada akun-akun seperti seperti apa yang saya ungkap tadi, akun awal itu yang menyebarkan berita-berita hoax yang polisi saja belum menjamin kepastiannya. Lalu saya juga rugi secara material. Ruginya material satu, saya merasa rugi bahwa atas kejadian ini kegiatan-kegiatan saya dalam melaksanakan kerohanian, baik itu undangan-undangan dan wacana, semua tercancel. Semua tercancel karena kejadian ini. Dan kerugian nama baik saya sampai pejabat pemerintah Tabanan pun sampai menghubungi saya pagi hari ini dan mengatakan ya itu, bertanya tentang kejadian tersebut. Makanya saya, itu adalah hal yang memang membuat saya merasa memang tercemarkan nama baik saya atas apa yang sudah diberitakan tersebut.